bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana boleh memberikan waktu kesempatan kita beribadah, walaupun kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing atau di tempat kita masing-masing, tetapi melalui pada kesempatan ini kita akan mengikuti sebentar pelayanan, ibadah melalui live recording yang akan kita ikuti bersama-sama sebentar, dan juga pelayanan ini juga akan disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Jadi kita bersyukur kalau walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, jadi sebelumnya itu Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan dulu tempat perjamuan kudus yang sudah dibagikan kepada kita semua, agar supaya sebentar ketika kita akan masuk dalam ibadah, kita sudah ada masing-masing perjamuan, apa kita sudah siapkan di meja kita masing-masing, dan kita juga dapat mengumpulkan semua keluarga-keluarga kita untuk masuk di dalam acara ibadah pada hari Minggu ini. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulaikan acara ibadah kita, saya percaya kita tetap terus bersandar kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, agar supaya ibadah kita pada hari ini, walaupun kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing, akan senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada kita semua. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pada kesempatan pada saat ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam situasi online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan mulai pujian kita. Sebelum itu kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat yang indah Tuhan, pada saat ini kami mau bersekutu dengan Tuhan. Melalui pujian, melalui doa, penyembahan dan firman-Mu, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, walaupun keterbatasan waktu yang kami alami pada saat ini, keterbatasan tempat Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Karenanya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa ungkapan syukur, pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
beri kemuliaan buat Tuhan. Kelepasan terjadi di tempat ini. Amin. Walaupun kita dibatasi oleh ruang, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Amin. Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik. Mari kita memuji Dia. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita beri pujian kita hanya bagi Tuhan Yesus. Oh, amin. Haleluya. Glory. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan sama-sama, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, oh haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, tetap Tuhan Yesus yang terbaik. Puji Tuhan. Kita percaya kita akan melewati segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi kita hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Melalui firman-Nya menguatkan kita bahwa kita akan melewati semua ini dan kita akan tampil sebagai pemenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya. Oh yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawari 7 ayat 14, kita berdoa. Bapa sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami di tengah-tengah situasi yang ada. Kami muliakan Engkau di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan, dorongan bagi kami. Dan mari Roh Kudus-Mu memberikan petunjuk bagi kami apa yang akan kami baca. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Di Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di mana kita akan mengikuti firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di tengah-tengah situasi yang mencengkam, di mana wabah corona, penyakit sampar yang merajalela, menelan banyak korban, dan semuanya apa yang terjadi sudah ditandaskan oleh firman Tuhan. Tanda-tanda akan mendahului kedatangan Tuhan. Peperangan, pemberontakan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, penyakit sampar, gempa bumi, kelaparan terjadi. Maka dalam hal ini firman Tuhan datang kepada ciptaannya, datang kepada umatnya. Sesuai firman Tuhan yang kita baca, umatku, namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, cari wajah, berbalik daripada yang jahat. Maka dia akan mendengar dari sorga serta mengampuni dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita harus berseru? Hanya kepada Tuhan. Dia penuh belas kasihan. Melihat kehidupan kita manusia. Memang apa yang terjadi ini banyak manusia yang sudah lalai. Yang sudah tertidur, acuh tak acuh terhadap pengiringan kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan itu penuh belas kasihan mengingatkan kita semua untuk mencari Dia. Untuk mencari persekutuan dengan Dia. Untuk merenungkan firman Tuhan. Dan jangan kami menyimpang ke kanan ke kiri. Sebagaimana apa yang kita ikuti. Banyak manusia-manusia yang menghadapi pergumulan. Mereka hanya datang berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat dosa-dosa mereka, pelanggaran mereka. Tapi Tuhan selalu mengingatkan manusia supaya datang kepada Tuhan. Kita melihat contoh. Orang Nineve, di mana mereka boleh mendengarkan pemberitahuan dari Nabi Yunus. Bahwa kota Nineve akan ditunggang balikan. Mereka, Raja Nineve tidak acuh tak acuh mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Tapi segera dia turun dari singgasana dan menyerukan kepada pembesar, kepada rakyat berpuasa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan penuh kasih. Kita juga dalam hal ini kepada siapa kita berseru. Tuhan itu penuh belas kasihan mendengar apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dia katakan curahkanlah isi hatimu, percayakanlah kepada Dia. Hanya Dia yang mengerti. Hanya Dia yang selalu mengulurkan kedua belah tangannya. Memanggil kepada manusia yang berbeban berat untuk datang kepada Dia. Karena Dia satu-satunya penyelamat. Tetapi dalam hal ini kita menghadapi tantangan ujian. Di mana bukan saja penyakit sampar, tapi dibarengi juga dengan kelaparan. Tidak sedikit orang Kristen karena dengan kelaparan mereka lupa kepada Tuhan. Mereka mencari kesempatan dan dalam kesempitan. Dalam hal ini juga mengingatkan kita supaya kita menjaga kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya
Supaya kita selalu hidup takut kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan kita ini hanya orang asing, hanya menumpang saja. Harus takut kepada Tuhan, yaitu menghindarkan diri dari kejahatan. Sebagaimana doa Raja Soleman, di mana dia adalah seorang raja yang luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tapi juga perbuatannya juga luar biasa. Tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Raja Soleman menyampaikan dua hal kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan, jangan kau tolak aku sebelum aku mati. Ada dua hal yang dia pohonkan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan dengan aku kenyang, aku menyangkal engkau. Atau jangan juga dengan kemiskinan aku mencuri. Dijauhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Biarlah kita menjaga karakter Kristus dalam pribadi-pribadi kita. Jangan dengan masalah ekonomi, masalah penyakit. Kita lupa kepada Tuhan. Kita tergoda dengan bujukan iblis, dengan apa yang disodorkan oleh iblis dalam hidup kita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Mari saudara, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita selalu renungkan firman Allah. Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman Allah siang malam. Biarlah kamu bertindak hati-hati. Jangan sampai kami menyimpang ke kanan ke kiri. Sebab itu, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini. Mari saudara sekalian, biarlah kita sungguh-sungguh renungkan itu sebagaimana doa Paulus juga dalam Filipi 1 ayat 9. Biarlah kasihku semakin melimpah dalam pemberitaan yang benar. Dan segala pengertian supaya aku memiliki yang baik. Jangan hidup bercacat celah. Tapi hidup kudus menjelang hari Tuhan. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini membawa kami lebih hari lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebagaimana biasa tiap bulan kita ambil bahagian untuk bersidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Memperingati bagi kita untuk mengingatkan dia menderita pada 2000 tahun yang lalu. Memikul dosa kita melalui penderitaannya di atas kayu salib. Sebab itu umat-umat Tuhan yang percaya selalu bersidangan dengan dia. Yaitu bersidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan ikuti firman Tuhan. Sebelumnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus, maka firman Tuhan datang bagi kita semua. Kita akan memberikan jawaban setelah kita mengikuti firman Tuhan ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah jawab saudara? Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Apakah jawab saudara? Amin. Saudara yang kasih, kita ikuti firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengangkat roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Marilah kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita telah
bersidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur banyak terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah datang melawat kami lewat firman-Mu di tengah-tengah situasi yang mencengkam yang kami hadapi, di mana virus corona yang sedang berkecamuk di berbagai tempat menelan banyak korban. Tuhan, ampunilah kami. Kalau ini kesalahan kami, umat-umat-Mu kadang-kadang meninggalkan Engkau, maka ini satu peringatan Tuhan bagi kami, supaya lebih lagi kami mendekatkan diri kepadamu. Lebih lagi kami mau mencari Engkau, merenungkan firman-Mu, dan Engkau kehendaki supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, sehingga Engkau tidak dapati kami bercacat celah. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang telah mengambil bahagian di dalam mengikuti ibadah serta mengikuti perjamuan kudus. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah mereka tetap kuat untuk menghadapinya dan tetap mengambil bahagian dalam persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara lewat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi beliau bersama keluarga dan semua aparat-aparat pemerintah dengan tugas masing-masing yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mampukan mereka, berikan kekuatan kesehatan maupun para medis ya Tuhan yang menangani pasien-pasien yang sekian jumlah banyaknya. Para dokter, para perawat, Tuhan mampukan mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Engkau saja yang menjadi pertolongan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti ibadah kita di tempat kita masing-masing. Dan juga kita sudah mengikuti renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala melalui live recording. Dan kita bersyukur biarlah semua ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri akan acara ibadah kita pada kesempatan ini. Dan tentu kita akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, sebab Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami. Walaupun saat ini juga ya Tuhan, kami menghadapi situasi kondisi yang ada di bangsa kami ini, bahkan juga di seluruh dunia ini ya Bapa. Bahkan terutama di kota Makassar ini. Kami tidak dapat beribadah di gereja-gereja kami masing-masing. Tetapi saat ini kami hanya beribadah di rumah. Tetapi dia tetap terus mengajarkan bagi kami umat yang percaya kepadamu, supaya kami tetap terus setia dan taat kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur biarlah lewat pelayanan pada hari ini dapat senantiasa menjadi berkat bagi kami semua jemaat yang sudah dapat mengikuti sampai sejauh mana berita kabar baik, kabar keselamatan yang sudah disampaikan bagi kami semua. Terima kasih kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bahkan kami semua yang sudah duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dengan kasih, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan tetap terus memberkati seluruh jemaat yang boleh mengikutikan acara ini. Kami sudah berucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri akan persekutuan kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada